klub Liga Inggris kalau udah nawar ya gaji berapa aja, harga berapa aja kayaknya sih dicaplok nih sama Leicester nih. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Hari ini gue pakai jersey Inter tahun 2011 ya. Ini jersey setelah treble winners yang ada gambar naganya nih. Karena pemain yang mau gue bahas hari ini adalah pemain yang debutnya di kancah sepak bola dimulai di tahun 2011 di klub lokal Uruguay namanya Central Espanyol. Matias Vecino kemungkinan besar, menurut gue ya, ini firasat sih, kalau dari yang gue baca dia akan cabut Januari ini. Dia lagi ditawar Leicester dari yang informasi terakhir, setelah sebelumnya Inter nolak penawaran dari Juve. Ya iyalah, itu sama aja kita memperkuat musuh. Terlebih Napoli juga nawar. Salah satu masa-masa keemasannya Vecino kan ketika zamannya Spalletti. Napoli sekarang diasuh Spalletti. Kalau kita ngejual Vecino ke Napoli sama aja kita memperkuat pesaing utama kita nih. Mosok Juventus kita tolak tapi kita kasih ke Napoli, kan gak lucu. Dan klub Liga Inggris kalau udah nawar ya gaji berapa aja, harga berapa aja kayaknya sih dicaplok nih sama Leicester nih. Jadi kemungkinan besar Vecino akan pergi. Vecino pada tahun 2015 teman-teman, dia masih membela Fiorentina. Saat itu Fiorentina lagi melawan Roma. Di babak pertama sudah ketinggalan 2-0 lewat golnya Mohamed Salah dan El Shaarawy, dan bahkan Diego Perotti juga nambah satu gol lagi, 3-0 di babak pertama. Di menit 30 Vecino ditarik keluar oleh pelatih Fiorentina saat itu karena cedera, dan di ruang ganti Vecino mendapatkan telepon bahwa dia dipanggil oleh timnas Uruguay, dan itu debut pertamanya dia dan itu debut dia di tim nasional Uruguay. Sejak saat itu Vecino selalu menjadi pilar utama lini tengah timnas Uruguay. Tahun 2015 Vecino ada di masa keemasan juga ketika di Fiorentina. Dia mencetak 39 penampilan, 2 gol, 3 assist di Fiorentina tahun 2015. Itu masa kemasan dia di Fiorentina. Di musim berikutnya dia mencatat 40 gol, 40 penampilan, 4 gol, 3 assist. Jadi kalau di 2015 dia 39 penampilan, di 2016-nya dia 40 penampilan. Di 2015 ketika dia dipanggil oleh timnas itu 2 gol, 3 assist. Dan di musim berikutnya dia mencetak 4 gol, 5 assist. Dalam satu musim dia mencatat lebih banyak gol dan assist bersama Fiorentina. Bahkan saat itu Conte sempat ada isu Conte juga merayu Vecino untuk pindah kewarganegaraan ke Italia. Tapi Vecino secara belak-belakan dengan pers dia ngomong bahwa nggak bisa dia pindah warga negara karena membela negara itu adalah tanggung jawab besar, dan kalau nggak pakai hati susah, beda dengan membela klub. Sebelum bermain di Fiorentina, Vecino itu membela Empoli di tangannya Sarri. Dia itu mencatat 38 penampilan, 2 gol, 4 assist. Oh, berarti nambah 1 penampilan terus setiap tahunnya. Selama Empoli 38 penampilan, Fiorentina 39, kemudian 40. Sejak itu dia kemudian setelah 2 musim bersama Fiorentina dia ditarik ke Inter. Spalletti sangat tertarik. Akhirnya di tangan Spalletti si Vecino mencatat banyak sekali gol-gol penting, gol-gol di partai besar. Yang paling kita ingat tentu saja gol ke gawang Lazio yang mengantarkan kita akhirnya untuk pertama kali setelah sekian lama main ke Liga Champion. Dan di Liga Champion, di babak grup, di partai pertama kita lawan Tottenham, dia juga mencetak gol. Jadi Vecino biar gimana pun juga telah memberikan sejarah-sejarah penting bagi kita. Di musim pertamanya bersama Spalletti dia main jadi double pivot, ganti-gantian sama Brozovic dan Gagliardini.
Gagliardini ada inkonsistensi waktu itu. Brozovic juga masih belum menemukan formula terbaiknya, posisi terbaiknya. Jadi double pivot ganti-gantian, Brozovic, Gagliardini dan Vecino. Di musim perdananya bersama Inter Spalletti, Vecino itu mencatat 35 penampilan, 4 gol, 1 assist di musim perdana. Tapi setelah itu penampilannya turun terus. Puncaknya musim kemarin di Conte ketika kita Scudetto, dia malah absen 7 bulan karena cedera. Terus absen kurang lebih 37 pertandingan dia lewatin. Dan sampai akhirnya saat ini usianya udah 30 tahun, di tangannya Inzaghi pun dia kalah bersaing dengan Vidal, dengan Gagliardini, dengan Sensi di bangku cadangan. Jadi kemungkinan besar menurut gue dia akan dijual. Tinggal menunggu penawaran aja dibandingin gratis, dan daripada gratis di Juni dan toh sampai dengan akhir musim dia kemungkinan besar nggak dapat tempat. Ada 2 pemain sebetulnya yang kemungkinan dilepas, Sensi dan Vecino. Tapi kalau lihat dari gaya bermain, Sensi masih lebih dibutuhin nih ketika Hakan mungkin absen atau butuh istirahat, karena Sensi lebih nyerang, sementara Vecino, Vidal, Barella sama Gagliardini masih agak-agak tipe box to box. Vecino sendiri usianya 30 tahun, jadi ya memang udah saatnya dijual. Video ini memang gue buat untuk tribute to Vecino yang sudah memberikan, tribute udah kayak meninggal anjir, karena sudah memberikan banyak hal info dari Gazzetta dello Sport, Leicester yang paling kuat saat ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Vecino perlu nggak dijual? Kalau gue sih ya udahlah. Dan Sensi kayaknya akan lebih untuk tuker tambah dengan Sassuolo untuk dapat Raspadori atau Siamaka. Kalau Vecino ya sudah, memang kita butuh gelandang tambahan untuk menjalani 6 bulan ini untuk rotasi, karena Januari Februari padat. Jadi Vecino harus dikorbankan karena Vecino nggak klop banget gitu. Kita udah punya gaya permainan seperti Gagliardini dan Vidal juga. Jadi jangan sampai Sensi yang dijual di pertengahan musim ini. Kalau teman-teman gimana? Kelebihan utama Vecino, dia adalah gelandang dengan daya jelajah sangat tinggi, layaknya di gelandang box to box lain. Dia keliling lapangan dari satu pos ke pos yang lain. Dia jemput bola, dia menjadi benteng pertama serangan musuh. Dia juga sering masuk ke kotak penalti, dan kekuatan utama dia di header. Dia ngegolin sundulan banyak banget. Oh ya, Vecino itu kenal sepak bola dari ayahnya. Ayahnya tuh main di klub lokal Uruguay namanya Liverpool, tapi bukan Liverpoolnya Inggris, Liverpoolnya Uruguay. Terus ayahnya yang memperkenalkan sepak bola, tapi di usia 14 tahun, Vecino usia 14 tahun, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Jadinya di tangannya Vecino, gue lupa tangan kanan apa kiri tuh ada tato tulisan nama ayahnya. Makanya dia kalau ngegolin nyium tato di tangannya tuh nama ayahnya. Kalau menurut teman-teman pengganti Vecino yang paling pas siapa? Fratesi itu gelandang bertahan di Sassuolo, tapi ngegolin terus dan banyak dari jarak jauh. Ya tipikal Barella juga. Sebetulnya gue lebih pinginnya kita cari pelapisnya Hakan Çalhanoğlu nih, pemain-pemain kreatif, pemain-pemain yang bisa ngumpan, ambil corner. Karena nih siapa nih kalau Çalhanoğlu lagi absen yang ngisi posisinya dia? Korea juga bisa sih, pernah kalau lagi mendadak banget, tapi kan posisi aslinya nggak di situ. Untuk cerewetin Inter saat ini itu dulu membahas Vecino sekilas. Terima kasih banyak Vecino. Gue nggak yakin sama sekali dia akan lanjut sampai Juni, karena pasti akan dijual harga berapapun daripada gratis. Untuk teman-teman, apakah Vecino atau Sensi? Siapa pengganti Vecino yang paling pas? Oh iya teman-teman, doain gue lagi ada janjian sama salah satu komentator sepak bola terkenal. Semoga nanti malam gue bisa bisa ngobrol-ngobrol tentang Inter dan Serie A. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk yang komentar. Diskusi tentang Inter, tentang sepak bola emang gak akan ada habisnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking